Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Memperkenalkan diri. Ini biodata pribadi Ibu, nama Warmidianti, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 24 April 1966. Alamat Ibu di Jalan Teguh Umar nomor 75 Kedaton, Bandar Lampung. Ya, instansi tempat anak-anak belajar sekarang ya LPK Valentina, dan nomor HP Ibu 085269659067, email warmidianti@gmail.com. Ya. Sebelum kita lanjut, siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya, anak-anak saya semua ya, alhamdulillah. Anak-anak. Lanjut kita. Sebelum memulai anak-anak, Ibu pastikan dulu bahwa ruangan kita aman, ya. Aman dalam arti kata untuk kabel-kabel sudah aman dan kabel-kabel tidak ada yang terputus, ya. Lihat, anak-anak tidak boleh tidur waktu Ibu menyampaikan materi, ya. Tidak boleh menyalakan HP di silent aja, dan tidak boleh makan dan minum karena itu akan mengganggu pembelajaran kita. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang sebelum kita melanjut ke materi kita, karena materi kita hari ini akan mengukur ya. Apa sih mengukur itu? Jadi pakaian itu merupakan kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Ya, kebutuhan pokok ini menjadikan pakaian menjadi sesuatu yang selalu ingin terpenuhi kebutuhannya dan selalu melekat pada tubuh seseorang yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan, serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pakaian itu untuk kepantasan, untuk kenyamanan, serta keamanan kita, gitu. Ya. Selain sebagai penutup tubuh dari segi sosial dan ekonomi, pakaian juga dapat menunjukkan lambang status atau identitas yang mencerminkan pribadi seseorang. Ya. Ukuran tubuh merupakan hal yang penting dalam pembuatan suatu busana. Ya. Jadi kalau kita memakai baju tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita, apa yang akan terjadi? Kedodoran. Kalau kita terlalu sempit, sesek kita, ya. Jadi mengapa itu harus mengukur? Inilah maksudnya, ya. Jadi ukuran tubuh merupakan hal yang penting dalam pembuatan suatu busana. Karena kalau mengukurnya salah, pasti nanti hasilnya akan salah, ya. Terus cara mengambil ukuran seperti apa? Ya, cara mengambil ukuran itu harus benar-benar dilakukan secara cermat dan teliti. Jadi waktu mengukur nanti anak-anak jangan main-main, karena nanti akan hasilnya pasti bisa salah. Seharusnya 96 karena anak-anak main-main jadi 86. Apa yang akan terjadi? Sempit bajunya. Nah, sempit. Kalau sempit, kalau kebesaran masih enak, nah, masih bisa kita kecilkan. Kalau kekecilan sulit kalau kita untuk membesarkan, ya. Karena ukuran sangat menentukan akhir sebuah busana. Ya. Nah, sekarang cara mengambil ukuran. Cara melakukan pengukuran sesuai desain permintaan pelanggan. Jadi sebelum kita mengukur, kita harus tahu dulu kita ini mau mengukur apa. Karena di sini cara melakukan pengukuran sesuai desain permintaan pelanggan. Kalau pelanggannya mau buat rok, apa yang harus kita ukur? Rok, pinggang. Ukuran roknya, ya, bukan ukuran semuanya. Kecuali kalau dia ingin membuat satu busana, satu gaun, memang harus semuanya. Jadi kalau pelanggan minta rok, ya anak-anak mengukurnya rok aja. Jadi anak-anak harus tahu. Jadi apa keinginan pelanggan ini, begitu ya. Nah, ini unit kompetensinya mengukur tubuh TBS MP 02.00501. Ya.
Jadi judul kita cara mengambil ukuran sesuai desain, ya, desain permintaan pelanggan. Pengukuran dilakukan sesuai desain permintaan pelanggan, mengukur bentuk tubuh, unit kompetensinya TBS, MP02.001.01. Program pelatihan kita ini garment apparel. Ya. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan pelatihan kita pada siang hari ini, tujuan mengukur ini apa gitu ya? Tujuannya peserta dapat menjelaskan cara melakukan pengukuran menggunakan pita ukur, ya, sesuai standar desain butik. Ya, manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan peserta didik mampu melakukan pengukuran sesuai permintaan pelanggan butik. Mengukur adalah proses menentukan ukuran tubuh pada seseorang yang digunakan untuk membuat satu busana. Ya, jadi untuk mengukur itu proses menentukan ukuran pada seseorang yang digunakan untuk membuat busana. Ya, mengukur tubuh menjadi langkah penting dalam proses jahit menjahit. Ya, cara mengukur tubuh harus tepat supaya diperoleh hasil yang akurat. Sebelum melakukan pengukuran tubuh, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Ya, siapkan dulu alatnya nak sebelum mengukur. Apa aja sih alatnya? Ada pita ukur, ya. Ada pattern. Pattern itu seperti yang sudah ibu ikatkan di manekin, ya, yang warna hitam itu namanya pattern. Apa kegunaannya? Itu untuk menetapkan kedudukan pinggang, ya. Ada kertas. Ya, atau buku, boleh kita ambil buku untuk kita menulisnya nanti, ya, dan alat tulisnya, ya. Ada buku nggak ada alat tulis nanti nggak bisa menulis ya nak ya. Ya, terus, nah, fungsi dari mengukur tubuh adalah, ya, sebagai data atau pedoman dalam pembuatan pola, sebagai dasar untuk mengembangkan desain baru, untuk referensi di dalam pengecekan pola, membantu dalam pengepasan. Itu fungsi mengukur, ya. Nah, sebelum mengambil ukuran itu harus ada ininya, nah, harus ada standarnya. Apa? Sebelum mengambil ukuran pastikan dulu model atau yang akan kita ukur ini berdiri dengan posisi yang benar. Ya, jadi jangan dia berdirinya miring, jangan dia membongkok-bongkok. Jadi posisikan dia dalam keadaan tegak, berdiri tegak. Ya, tuh, ya. Tidak memiringkan badan, tidak menundukkan kepala, tidak membesarkan dada, dan tidak membungkuk. Ya. Garis pandang sejajar dengan letak tinggi mata, kedua kaki rapat. Jadi kalau untuk mengukur kaki jangan megang-megang enaknya. Ya, tangan lurus pada posisi samping. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke intinya. Cara mengukur ukuran tubuh. Ya, apa aja yang kita ukur? Besar lingkar badan. Lihat. Besar lingkar badan, ukur melalui bagian yang terbesar dari dada, terus di bawah tangan melalui punggung, jangan terlalu kencang, jangan terlalu luas. Jadi mengukur badannya ukur pas aja, ukur pas. Penambahannya 4-6 cm. Boleh nggak Bu lebih dari 6? Boleh, silahkan. Kan kita sesuai keinginan pelanggan, bukan maunya kita. Paham ya nak ya? Masuk lingkar leher, apa aja tuh? Bagaimana mengukur lingkar leher? Ukur melingkar pada pangkal leher dilonggarkan 2 cm. Ya, ini panjang samping, ukur dari ketiak sampai ke pinggang. Ya, lebar dada diukur kira-kira 5 cm di bawah lekuk leher. Kita ini ada lekuk, nah, ada lekuk. Ya, ukur 5, baru diukur mendatar dari kerung lengan sebelah kiri sampai kerung lengan sebelah kanan. Lebar bahu tuh pundak nak, ya. Lebar bahu diukur dari yang tertinggi sampai yang terendah dari ujung bahu. Waktu mengukur panjang bahu jangan kepanjangan, nanti bahu kita memble, ya, nggak pas di badan. 6. Panjang punggung diukur dari pangkal leher sampai ke pinggang tengah belakang. Kalau dia punggung berarti di belakang. Kalau dada depan. Jangan terbalikin lah ya. Nanti punggung ukurnya dada ukurnya punggung, ya. Terus ada lebar punggung, ya.
Diukur dari tulang leher belakang turun 8, belakang kita ada tulang, coba ada diraba tuh, ada tulang. Lihat terasa nggak? Terasa. Diukur dulu 8 cm, ya, baru tarik mendatar sama seperti lebar dada. Ya, sama seperti lebar dada. Diukur dari kerung lengan sebelah kanan ke batas kerung lengan sebelah kiri, ya. Terus lingkar pinggang, ya. Lingkar pinggang untuk rok diukur kencang di sekitar pinggang, ya. Lanjut. Sekarang ada lebar pangkal paha atau lingkar pinggul, ya. Itu diukur di bagian pinggul terbesar ditambah 4 cm. Kenapa harus 4, Bu? Boleh nggak 5, 6? Silahkan, boleh. Kan sesuai permintaan pelanggan, ya. Panjang lengan, ya. Lengan pendek, ya, diukur dari ujung bahu. Nah, bahu kita ada tulang ujungnya, nah. Dari ujung bahu sebelah kanan. Kenapa, Bu, harus sebelah kanan? Karena memang disarankan mengukur pada bagian kanan, ya. Itu diukur dari ujung bahu sampai ke siku dikurangi 5, itu untuk standar pola kemeja. Ya, kalau untuk lengan panjang diukur dari batas bahu sampai ke panjang lengan yang diinginkan, ya. Lingkar kerung lengan diukur pada keliling kerung lengan, diukur pas ditambah 4 cm. Tuh, ya. Terus panjang roknya diukur dari batas pinggang ke bawah sampai ke panjang rok yang diinginkan. Jadi ukur panjang rok diukur dari pinggang sampai ke panjang yang kita inginkan. Mau dia mini, midi, maxi, silakan sesuai keinginan pelanggan, ya. Ukur untuk panjang sekalian. Apa gunanya panjang sekalian, Bu? Itu kalau kita membuat gaun, ya, atau baju dress, ya. Itu diukur dari lekuk leher sampai ke bawah, ya. Nah, anak-anak, itu sudah Ibu sampaikan materi kita cara mengukur, ya. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu simpulkan? Ayo, Kade mau nanya? Udah, Bu. Sudah jelas ya? Firya? Tidak, Bu. Ya. Arya? Sudah, Bu. Sudah cukup jelas ya? Berarti kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti Ibu yang akan bertanya nih, ya. Nah, nanti sekarang Ibu simpulkan dulu ya materi kita pada siang hari ini. Kesimpulannya, ya. 1. Proses menentukan ukuran tubuh pada seseorang yang digunakan untuk membuat suatu busana disebut dengan mengukur tubuh. Jadi prosesnya itu loh, Nak. Yang namanya mengukur tubuh itu proses mengukur itu, ya. Mengukur tubuh menjadi langkah penting dalam proses menjahit. Kenapa? Kalau ukuran kita salah, hasilnya pasti salah, ya. Ukuran yang diambil dengan tepat dan teliti akan memberikan dasar yang kuat dalam menggambar pola dan pekerjaan selanjutnya, ya. Orang yang akan kita ambil ukurannya harus berdiri tegak, tidak boleh miring ke kiri, ke kanan atau membungkuk, ya. Jadi harus tegak, sikap tegak. Oke, ya. Terus, nah, sekarang sudah Ibu simpulkan. Sekarang Ibu tanya dulu nih anak-anak, ya. Tadi ada prosesnya sudah kita lalui. Sekarang anak-anak sudah paham. Sekarang Ibu yang akan menanyakan ke anak-anak. Coba sebutkan 2 alat yang diperlukan dalam proses mengukur. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Apa? Letterman sama alat ukur meteran. Meteran. Ya, ada yang menambahkan? Kalau ada yang lebih? Ayo, Ya, ayo. Bu. Ya. Kertas dan pena juga. Oh, ini kan yang dibutuhkan cuma 2 ya, Nak ya. Ayo, ayo. Ayo. Letterman dan pita ukur. Pinter. Berarti sudah tahu semua, Nak ya? Kalau mister boleh nggak, Bu? Nggak boleh, Nak. Karena kan yang diperlukan ini alat. Ya, alat ya. Jangan pakai mistar, Nak ya. Nanti nggak cukup mengukur badan keliling badan kita pakai mistar. Baik, Bu. Oke, ya. Terus sebutkan cara mengukur panjang sisi. Ayo, Bu. Ya. Diukur dari Dari Menggunakan mister, Bu. ya. Dijepit, Aha. ketiak, lalu dari ketiak diukur pakai meteran sampai ke Peterband. Ke pinggang. Iya. Dari lekuk leher, Bu, sampai ke pinggang. Oh, salah, Nak. Panjang samping diukur dari. Nah, ayo siapa lagi yang bisa menambahkan? Panjang samping diukur dari Pinggang ke pinggul, Bu.
Ketiak ke pinggang, Bu. Oh ya, ini ada yang benar, ada yang nggak benar juga ya Nak ya. Nah, jadi panjang samping itu diukur dari siapa tadi? Piria yang benar tadi, ayo apa? Panjang samping diukur dari Ketiak ke pinggang. ya, dari ketiak sampai ke pinggang. Ya, paham ya Nak ya? Paham. Jangan salah-salah ngukur Nak, nanti panjang sisik jatuhnya kemana nanti ya? Udah. Terus. Nah, sekarang kita evaluasi dulu ya Nak ya. Evaluasi ini Ibu akan membagikan tugas. Silakan nanti anak-anak mengerjakan dalam waktu 3 menit ya. Silakan, ayo dibagikan kertasnya. Silakan dikerjakan. Ya, nah, silakan Nak, kita kerjakan. Nah, perintah tugasnya anak-anak itu soal kan ada lembar jawaban. Jadi nanti di soal itu jangan dicoret-coret Nak. Mengerjakan soalnya di lembar jawaban. Yuk, silakan. Sudah? Udah, Bu. Sudah, kalau sudah coba kumpulkan lagi. Ibu mau lihat nih. Terima kasih. Nanti jawaban ini akan Ibu koreksi ya Nak ya. Ya, sudah sebagian sudah benar nih. Udah bagus. Ya, ada. Nah, anak-anak, ini kan sudah evaluasi sudah kita kerjakan. Ya, jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu ada tugas tambahan nih. Ini anak-anak boleh kerjakan di rumah, ya. Apa tuh tugas tambahannya? Buatlah rangkuman dari berbagai sumber, ya, dari berbagai sumber ya, rangkuman aja Nah, mengenai cara menyimpan alat dan perlengkapan kerja. Nah, jadi setelah kita pakai nih, bagaimana cara menyimpan dan cara menyimpan alatnya ini? Kalian cari sumber dari sumber-sumber lain. Silakan ya Nak ya. Nah, tugas dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022 paling lambat pukul kurang 12 malam ya. Melalui email boleh ya. Ini email Ibu warmidianti@gmail.com dengan subjek. Jangan lupa Nak, kasih subjek biar Ibu tahu ya. Tugas tambahan mengukur tubuh. Ya. Paham? Paham. Oke, siap. Kalau paham. Nah, sebelum kita akhiri anak-anak, ya. Paham ya anak-anak sudah? Nah, anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya. Coba ada anak kita rapikan dulu kelas kita. Kursi papan tulis dihapus kalau ada ini ya, sampah-sampah yang berserakan ini sapu lantainya, sehingga kita masuk bersih dan keluar bersih. Oke. Terus udah selesai anak. Sebelum kita tutup pada pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan karena keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.